Semakin dewasa, kita semakin menyadari kehidupan tak semudah dibayangkan. Ekspektasi kita bahwa hidup adalah hal indah runtuh saat menyadari realita yang ada. Kita dihadapkan bahwa ternyata kehidupan penuh banyak masalah. Kita dihadapkan bahwa ternyata kehidupan penuh banyak hal yang harus dikhawatirkan. Rasanya kita ingin sejenak rehat dari rentetan tekanan yang terus-menerus membuat kepala pecah. Rancangan mimpi ternyata tak semulus tol Cipali. Menggapai karir impian ternyata tak semudah yang kita pikirkan. Disinilah kita sadar bahwa harus ada pemahaman yang menenangkan hati, yang membuat hidup kita setidaknya lebih menenangkan. Para pemikir atau filsuf ternyata telah menemukan filosofi untuk menghadapi kehidupan agar lebih tenang dan bahagia. Stoikisme. Yap, sebuah seni hidup tenang dan bahagia dengan filosofi stoikisme. Apa itu stoikisme dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan? Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita akan kembali membahas filosofi yang menjadi kunci hidup tenang meski penuh masalah yang menghadang. Secara sederhana, stoikisme merupakan aliran filsafat yang memfokuskan manusia pada bagaimana cara untuk menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dengan mengontrol emosi dan rajin bersyukur. Stoikisme dicetuskan oleh filsuf Yunani, Zeno, dan dikembangkan banyak filsuf lain seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Pemahaman ini sejatinya telah banyak diajarkan berbagai kepercayaan. Karena hal tersebut, tak heran gagasan stoikisme dapat dengan mudah diterima karena nilai-nilai universal yang dibawa mirip dengan tujuan hidup dalam berbagai kepercayaan. Para penganut stoik percaya bahwa dalam dunia nyata mereka harus melangkah bertindak. Para stoik sejatinya melihat kehidupan secara garis besar menjadi dua, hal yang berada di bawah kendali dan hal yang di luar kendali mereka. Hal yang berada di bawah kendali adalah segala hal yang bisa dikontrol, seperti kemampuan diri, rencana hidup, penampilan diri, dan lain sebagainya. Hal yang berada di luar kendali adalah segala hal yang tak bisa dikontrol, seperti penilaian orang lain terhadap diri kita, peristiwa yang terjadi, dan berbagai hal yang tak bisa kita kendalikan lainnya. Penganut stoik memiliki keyakinan jika ingin hidup lebih baik, maka jadilah orang yang adil secara moral dan adil dalam melihat kehidupan. Sayangnya, kebahagiaan manusia seringkali hanya berfokus dengan berbagai hal yang berada di luar kendali diri mereka. Contoh saja, saat kita mencoba mengunggah karya di YouTube, kita seringkali bahagia atas respon positif yang diberikan. Sebaliknya, kita bisa merasa cemas atau bahkan merasa stres saat ada respon negatif. Meski hal tersebut manusiawi, nyatanya banyak manusia yang hidupnya menjadi tertekan karena berfokus pada hal yang berada di luar kendali diri mereka. Seseorang yang meletakkan kebahagiaan pada hal yang berada di luar kendali, besar kemungkinan kehidupannya diliputi tekanan. Hal ini dikarenakan kebahagiaan mereka tercipta mengikuti bagaimana dunia bergerak, bagaimana pemikiran orang lain bergerak, bukan digerakkan secara seimbang dengan menciptakan kebahagiaan dari dalam pikiran, dari hal yang berada dalam kendali diri mereka. Stoikisme mengajarkan manusia agar bisa mengendalikan diri dan merespon hal yang terjadi di sekitar secara positif. Para penganut stoik dituntut memfokuskan diri pada hal yang mampu dikendalikan. Dengan begitu, timbul perasaan bermakna, mindfulness, dan menciptakan kebahagiaan dari dalam pikiran. Penganut stoik dituntut menghadapi hidup lebih tenang. Mereka rajin bersyukur dan bahagia ketika melihat dunia secara seimbang dengan menerima apa yang mereka punya, apa yang berada di bawah kendali diri mereka. Dengan stoikisme, seseorang juga diajak untuk menyiapkan pikiran seakan-akan berada di akhir kehidupan, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menunda pekerjaan, seperti kata filsuf Yunani Seneca. Penganut stoik dituntut untuk berpikir secara rasional. Dalam bertindak, para stoik harus siap membayangkan konsekuensi terburuk setiap langkah yang diambil. Hal ini akan membuat para penganut stoik memikir setiap langkah dengan matang, tak kaget saat kemungkinan terburuk itu terjadi. Mereka bisa tenang menghadapi situasi terburuk dan menyiapkan respon positif tanpa merasa stres atau tertekan. Membayangkan situasi terburuk yang terjadi dapat menenangkan hati dan pikiran.
Umumnya, orang seringkali membayangkan ekspektasi yang begitu tinggi, berharap semuanya indah hingga saat mereka dihadapkan pada realita yang buruk, mereka kecewa berkepanjangan. Mereka tertekan dan stres. Dengan belajar menyiapkan diri pada kemungkinan terburuk, kita telah menyiapkan diri pada berbagai kemungkinan hidup yang seimbang. Para psikolog menyebut jika stoikisme adalah suatu bentuk latihan ketahanan. Ketahanan di sini dapat dimaknai sebagai kematangan emosional dan psikologis. Melalui stoikisme, orang akan terlatih untuk menanggung masalah dalam hidup dengan tenang dan damai. Hal ini akan membuat orang-orang yang menganut stoik menjadi pribadi yang lebih baik, tahan banting, dan punya emosi yang baik. Pada tahun 2012, sebuah organisasi stoikisme modern mengadakan pelatihan Stoic Mindfulness and Resilience Training. Menemukan stoikisme mampu meningkatkan kepuasan hidup seseorang sebanyak 27%, meningkatkan emosional positif sebanyak 16%, mengurangi emosi negatif sebanyak 23%, serta perkembangan diri menjadi meningkat 17%. Dari hasil tersebut, tampak jelas apabila terdapat peningkatan yang cukup besar setelah menerapkan hidup stoikisme. Sejalan dengan hal itu, melalui penelitian yang dilakukan tahun 2017, diketahui apabila orang yang mempraktikkan hidup dengan aliran stoikisme selama 1 bulan memiliki dampak ketahanan yang baik pada kontrol emosional dan kepuasan hidup. Temuan dari Stoic Week juga mengungkapkan stoikisme menaikkan kepuasan hidup hingga 15%. Stoikisme memang mengajarkan manusia pada keseimbangan batin. Dengan filosofi hidup stoikisme, orang tak lagi fokus pada masalah atau kejadian yang buruk yang menimpa mereka dalam hidup. Penganut stoik menganggap setiap cobaan dan ujian sebagai latihan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Seneca, yaitu disaster is a virtuous opportunity, atau setiap masalah ataupun bencana sejatinya merupakan sebuah peluang untuk kebaikan. Wah, gimana? Tertarik untuk menerapkan hidup dengan stoikisme? Temukan juga pembahasan stoikisme dalam video di Lebih Baik yang sebelumnya. Jangan tunda untuk like, komen, dan subscribe Lebih Baik. Dosis harian untuk tips dan pengembangan diri untuk kamu yang ingin menjadi lebih baik.